Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang motivasi dalam belajar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dulu. Yang pertama itu saya sendiri, Zulfa Fuzgani, sebagai moderator. Yang kedua ada pemateri pertama, yaitu Sela Evantasari. Dan yang ketiga ada pemateri kedua, Rizky Muhammad Galib. Dan selanjutnya pemateri terakhir, Cynthia Indah Puji Rahayu. Baiklah, kita masuk kepada pemateri pertama, kepada Sela, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian motivasi. Istilah motivasi berpangkal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai daya penggerak yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Bahkan, motif dapat diartikan sebagai suatu kondisi kesiapsiagaan. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan tujuan dapat tercapai. Motivasi sangat diperlukan di dalam kegiatan belajar, tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Yang kedua, itu fungsi motivasi. Secara garis besar, Umar Hamalik tahun 1992 menjelaskan ada 3 fungsi motivasi, yaitu 1. Mendorong manusia untuk berbuat. Jadi, sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi, motivasi dalam hal ini merupakan langkah penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat diberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Sekian, kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Sela. Selanjutnya untuk materi kedua kepada saudara Rizky, disilakan. Baik, selanjutnya tentang teori motivasi. Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, teori Abraham Maslow atau teori kebutuhan. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham Maslow pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkatan atau hierarki kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan psikologikal atau physiological needs. Tentang seperti rasa lapar, haus, istirahat, dan kebutuhan seksual. Yang kedua, kebutuhan rasa aman atau safety needs, tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologikal, intelektual. Yang ketiga, kebutuhan dan kasih sayang atau love needs. Ada beberapa tambahan lagi. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri atau esteem needs, yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status. Yang kelima, ada aktualisasi diri atau self-actualization, dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya, sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Kebutuhan-kebutuhan tersebut, pertama dan kedua, kadang-kadang diklasifikasikan dengan cara lain. Misalnya, dengan menggolongkan sebagai kebutuhan primer, sedangkan yang lainnya dikenal pula dengan klasifikasi kebutuhan sekunder. Terlepas dari cara membuat klasifikasi kebutuhan manusia itu, yang jelas adalah bahwa sifat, jenis, dan ekstensi kebutuhan manusia berbeda satu sama lainnya. Selanjutnya, teori McClellan. Apa nih? McClellan, atau teori kebutuhan berprestasi. Dari McClellan dikenal tentang teori kebutuhan untuk mencapai prestasi atau need for achievement, yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. Murray sebagaimananya dikutip oleh Winardi merumuskan kebutuhan akan prestasi tersebut sebagai keinginan melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan yang sulit, menguasai,
memanipulasi, atau mengorganisasi objek-objek fisik, manusia, atau ide-ide melaksanakan hal-hal tersebut secepat mungkin dan seindependen mungkin sesuai kondisi yang berlaku. Mengatasi kendala-kendala, mencapai standar tinggi, mencapai performa puncak untuk diri sendiri, mampu menang dan bersaing dengan pihak lain, meningkatkan kemampuan dan melalui penerapan bakat secara berhasil. Lanjut. Yang ketiga ada teori Clayton-Alderfer atau teori ERG. Teori Alderfer dikenal sebagai akronim ERG. Akronim ERG dalam arti Alderfer, dalam teori Alderfer merupakan huruf-huruf pertama dalam 3 istilah, yaitu E, extends atau kebutuhan akan ekstensi, R atau relatedness, kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain, dan G, growth atau kebutuhan akan pertumbuhan. Jika makna 3 istilah tersebut didalami akan tampak 2 hal penting. Pertama, secara konseptual, terdapat persamaan antara teori dan model yang dikembangkan oleh Maslow dan Alderfer, karena existence dapat dikatakan identik dengan hierarki pertama, dan kedua dalam teori Maslow. Relatedness senada dengan hierarki kebutuhan ketiga dan keempat, menurut konsep Maslow, dan growth mengandung makna sama dengan self-actualization. Menurut Maslow, kedua, teori Alderfer menekankan bahwa sebagai jenis kebutuhan manusia diusahakan pemuasannya secara serentak. Apabila teori Alderfer disimak lebih lanjut akan tampak bahwa ada tiga yang dapat kita lihat. Yang pertama, makin tidak terpenuhnya suatu kebutuhan tertentu, makin besar pula keinginan untuk memuaskannya. Yang kedua, kekuatannya keinginan memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi. Semakin besar apabila kebutuhan yang lebih rendah telah dipuaskan. Yang kedua, sebaliknya, semakin sulit memuaskan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi, semakin besar keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang lebih mendasar. Itu adalah sifat manusia. Selanjutnya adalah teori Herzberg atau teori 2 faktor. Ilmuwan ketiga yang diakui telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman motivasi Herzberg. Teori yang dikembangkannya adalah dikenal dengan model 2 faktor dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor hygiene atau pemeliharaan. Menurut teori ini, yang dimaksud faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong prestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dalam diri seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor hygiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang berarti bersumber dari luar diri, yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang tersebut. Selanjutnya adalah teori keadilan. Inti teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Artinya, apabila seorang pegawai mempunyai persepsi bahwa imbalan yang diterimanya tidak memadai, maka terjadi 2 kemungkinan. Yang pertama, seseorang akan berusaha memperoleh imbalan yang lebih besar atau mengurangi intensitas usaha yang dibuat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Rizky. Selanjutnya materi terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Indah, disilakan. Baiklah, selanjutnya teori motivasi, yaitu teori menurut Viktor H. Fromm atau teori harapan. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seseorang dan perkiraan yang bersangkutan, bahwa tindakan yang mengarahkan kepada hasil yang diinginkannya itu. Artinya, apabila seseorang sangat menginginkan sesuatu, maka jalannya akan terbuka untuk memperolehnya bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan motivasi tersebut. Yang kedua yaitu teori penguatan dan modifikasi perilaku. Dalam hal ini berlakulah apa yang dikenal dengan hukum pengaruh yang menyatakan bahwa manusia cenderung untuk mengulangi perilaku yang mempunyai konsekuensi yang menguntungkan dirinya dan menggelakkan perilaku yang mengibatkan perilaku yang timbul konsekuensi yang merugikan. Selanjutnya, teori kaitan imbalan dengan prestasi.
yang mana teori ini bertitik tolak dari pandangan bahwa tidak ada satu model motivasi yang sempurna. Dalam arti, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Para ilmuwan terus-menerus berusaha mencari dan menemukan sistem motivasi yang terbaik, yang dalam artinya menggabungkan berbagai kelebihan-kelebihan model-model tersebut menjadi satu model. Tampaknya terdapat kesepakatan di kalangan para pakar bahwa model tersebut ialah apa yang tercakup dalam teori mengaitkan imbalan dengan prestasi seseorang individu. Selanjutnya, upaya guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama yaitu membangkitkan minat siswa. Guru dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan membangkitkan minatnya, yaitu dengan cara memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih baik dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang kreatif dan kondusif. Selanjutnya dengan menggunakan berbagai bentuk atau teknik belajar agar siswa memiliki semangat yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Guru menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar dengan cara membawa siswa untuk keluar dari ruangan belajarnya agar suasananya lebih menyenangkan dari dalam ruangan. Yang ketiga itu memberikan pujian terhadap keberhasilan siswa. Guru bisa meningkatkan motivasi belajar siswa dengan memberikan pujian kepada siswa-siswa yang mendapatkan nilai yang tinggi, yaitu dengan cara memberikan suatu kata-kata yang membuat dia lebih semangat. Yang keempat yaitu memberikan pujian dan komentar. Guru dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan memberikan komentar-komentar yang baik kepada siswa. Misalnya ada siswa yang gagal dalam belajar. Guru bisa memberikan komentar-komentar yang baik agar siswa tersebut bisa semangat lagi untuk belajar. Yang kelima itu memberikan penilaian, yang mana guru bisa memberikan penilaian yang bagus kepada siswa, yaitu dengan cara memberikan nilai yang tinggi kepada siswa yang berhasil. Yang keenam yaitu menciptakan persaingan dan kerjasama. Di sini guru bisa meningkatkan motivasi belajar siswa dengan memberikan persaingan, yaitu dengan cara memberikan latihan sehingga siswa tersebut bisa bersaing di dalam latihan yang diberikan guru tersebut. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Indah. Baiklah teman-teman, dengan berakhirnya penyampaian materi oleh Saudari Indah tadi, maka berakhir pula lah presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya di forum e-learning yang telah disediakan. Dan mohon maaf jika banyak salah dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.